Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bertemu kembali nih dengan Ibu Lia di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang cara membaca dengan metode SQ3R. Namun sebelumnya, agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Kali ini kita akan membahas tentang cara membaca dengan menggunakan metode SQ3R. SQ3R itu apa ya? Kalian pernah dengar belum? SQ3R itu adalah singkatan. S-nya itu survei, Q-nya question, lalu R-nya kan ada 3R. R yang pertama itu read, R yang kedua itu recite, dan R yang ketiga itu review. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasannya. Agar setiap aktivitas membaca yang dilakukan dapat berjalan efektif dan efisien, kiranya diperlukan teknik tertentu. Nah, dalam hal ini terdapat teknik membaca yang dikenal dengan sebutan SQ3R. SQ3R ini pada prinsipnya merupakan singkatan dari langkah-langkah mempelajari teks atau buku yang terdiri dari survei, question, read, recite, dan review. Yang pertama itu survei. Survei atau prabaca adalah teknik untuk mengenal bahan bacaan sebelum membacanya secara lengkap. Nah, survei bertujuan untuk memeriksa, meneliti, atau mengidentifikasi seluruh teks. Pertama yang perlu dilakukan dalam survei buku adalah 1. Memperhatikan judul buku, 2. Baca bagian pendahuluan, 3. Baca ringkasan isi, 4. Baca daftar isi, dan yang terakhir baca sinopsis buku di bagian belakang jika ada. Selanjutnya question, yaitu menyusun daftar pertanyaan yang relevan dengan teks dengan merumuskan pertanyaan melalui 5W dan 1H, yaitu what, who, when, where, why, dan how. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Lalu read, di sini mulai membaca teks secara aktif untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun. Jadi fokus mencari jawaban dari pertanyaan yang telah disusun. Selanjutnya recite, yaitu menjawab dan menghafal setiap jawaban yang telah ditemukan. Di sini berhenti sejenak setiap selesai membaca suatu bagian dan mencoba menjawab pertanyaan di bagian itu atau menyebutkan hal-hal penting dari bab itu. Pada kesempatan ini, pembaca juga dapat membuat catatan seperlunya. Terakhir, review, yaitu meninjau ulang seluruh jawaban atas pertanyaan yang tersusun pada langkah kedua dan ketiga. Temukan bagian yang perlu diingat. Jadi membaca dengan menggunakan SQ3R itu dianggap lebih memuaskan karena dengan teknik ini dapat mendorong seseorang untuk lebih memahami apa yang dibacanya serta terarah pada intisari atau kandungan-kandungan pokok yang tersirat dan tersurat dalam suatu buku atau teks. Selain itu, langkah-langkah yang ditempuh dalam teknik ini tampaknya sudah menggambarkan prosedur ilmiah, sehingga diharapkan setiap informasi yang dipelajari dapat tersimpan dengan baik dalam sistem memori jangka panjang seseorang. Namun, metode SQ3R memerlukan waktu yang cukup lama karena memiliki tahapan membaca yang sistematis. Itulah pembahasan tentang cara membaca dengan menggunakan metode SQ3R.
Bagaimana menurut kalian, mudah tidak sih membaca dengan menggunakan metode SQ3R? Nah, metode SQ3R ini tidak hanya digunakan untuk membaca buku fiksi saja. Jadi bisa digunakan untuk membaca buku fiksi maupun buku non-fiksi. Misalnya nih, kalian mau membaca novel ataupun membaca buku pelajaran, metode SQ3R ini bisa kalian gunakan. Seperti itu. Sebelum pembelajaran ditutup, Ibu memberikan kalian soal evaluasi. Silahkan kalian jawab dengan baik soal evaluasinya. Berikut soal evaluasi pada hari ini. Singkatan dari apa SQ3R? Menurut kalian, mudah tidak sih membaca dengan metode SQ3R? Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai dilaksanakan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat kalian serap dengan baik ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.